Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Hari ini kita sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ayo Selina, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran lagi, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai pembelajaran tema 9, menjelajahi luar angkasa, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran 1. Pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai tata surya dan eks-fiksi. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terkait oleh gaya gravitasi. Ada yang tahu dengan gaya gravitasi? Ya, sekarang kita membahas mengenai planet. Pengertian planet adalah suatu benda langit yang mengorbitkan atau mengelilingi suatu bintang dengan lintasan dan kecepatan tertentu. Planet-planet dalam tata surya mengitari matahari sesuai dengan lintasannya, sehingga tidak saling bertabrakan. Adapun jenis-jenis planet, ada yang tahu berapa macam planet? Betul, ada 8. Sekarang kita membahas planet yang pertama, yaitu planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet pertama dan planet terkecil di tata surya kita dan paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius memiliki ciri-ciri: 1. Bersuhu 340 derajat Celcius untuk planet yang menghadap matahari dan kurang 180 derajat Celcius untuk membelakangi matahari. 2. Berwarna abu-abu. 3. Memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari. 2. Venus. Venus merupakan planet terdekat dari matahari. Planet Venus ini juga terkenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. Ciri-ciri: berwarna putih kekuningan, memiliki jarak 180 juta kilometer dari matahari, berorasi melawan arahan rotasi planet lain. 3. Planet Bumi. Planet Bumi merupakan planet yang dekat dengan matahari. Bumi merupakan tempat yang cocok untuk makhluk hidup tinggal karena memiliki oksigen dan gravitasi. Ciri-cirinya: berwarna biru kehijauan, memiliki jarak 194,6 juta dengan matahari, memiliki satu satelit yaitu bulan. 4. Mars. Planet Mars adalah planet terdekat keempat dengan matahari dilihat dari bumi. Planet dari bumi, planet ini seperti bintang merah. Ciri-ciri: planet Mars disebut paling merah karena terlihat kemerahan. Mars mempunyai 2 buah satelit, yaitu Phobos dan Deimos. 5. Planet Jupiter. Jupiter adalah planet terdekat kelima dari matahari. Planet ini juga merupakan planet terbesar di tata surya. Ciri-cirinya: Jupiter seperti bola raksasa yang terlihat sangat cerah. Jupiter adalah planet yang
skala rotasinya paling cepat. Saturnus adalah planet ke-6 dari matahari dan merupakan planet terbesar kedua di tata surya terlihat setelah Jupiter. Ciri-ciri Saturnus adalah planet yang memiliki cincin yang melingkarinya. Cincin ini terdiri dari bongkahan es dan batu kerikil yang dilapisi es. Saturnus memiliki 82 satelit, yang paling besar adalah Tian. 7. Uranus, planet ke-7 dari matahari. Ciri-ciri planet ini tampak berwarna hijau kebiru-biruan. Atmosfer Uranus terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. 8. Neptunus merupakan planet terjauh jika ditinjau dari matahari. Ciri-ciri jarak yang sangat jauh dari matahari mengakibatkan skala revolusinya paling lama dibandingkan planet lainnya dalam tata surya, yaitu 165 tahun. Planet ini memiliki 14 satelit. Yang terbesar adalah Triton, Proteus, dan Nereid. Ada yang tahu apa itu satelit? Satelit adalah sebuah benda langit yang tidak bercahaya dan selalu mengelilingi planet. Setelah melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu revolusi terhadap matahari, revolusi terhadap planet, dan rotasi. Jenis-jenis satelit ada 2, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah benda angkasa yang berasal dari alam, misalnya bulan, sebagai satelit alami dari matahari. Satelit buatan ini merupakan benda angkasa yang sengaja dibuat manusia ditempatkan di tempat orbit dengan menggunakan peluncuran. Fungsi satelit buatan cukup beragam, antara lain untuk komunikasi, mengawasi cuaca, pemetaan, dan lain sebagainya. Sekarang sudah ada yang mengerti? Apa ada yang perlu ditanyakan? Baik, kalau sudah mengerti semua, Ibu akan memberi kalian tugas kelompok. Buatlah gambar planet. Minggu depan dikumpulkan. Paham? Paham. Sekarang kita akan membahas masalah karangan fiksi. Ada yang tahu karangan fiksi itu apa? Ya, betul. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang fiksi atau cerita rekaan. Biasanya berbentuk novel dan cerita pendek. Di dalam sebuah karangan fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan dalam sebuah karangan. Sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Untuk membedakan antara tokoh utama dan tambahan dapat memiliki 2 hal. 1. Frekuensi kemunculan tokoh dalam cerita. Tokoh utama akan lebih sering muncul dalam cerita karena tokoh utama adalah pusat dari cerita itu. Sedangkan kemunculan tokoh utamanya hanya sekali atau tidak sesering tokoh utama. 2. Waktu kemunculan tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang diceritakan dalam sebuah cerita, berbeda dengan tokoh tambahan yang biasanya muncul dengan cerita atau setelah kemunculan tokoh. Kita dapat menentukan tokoh utama dengan cara membaca secara keseluruhan teks atau mengamati dialog yang ada pada teks secara cermat. Setelah kalian mengetahui tentang karangan fiksi serta apa itu tokoh utama dan tambahan, sekarang kalian harus membaca salah satu bentuk karangan, yakni cerita pendek berjudul Barisan yang Menyenangkan. Tugas, carilah cerita berjudul Barisan yang Menyenangkan. Terus
bacakan dan bacakan di depan. Paham? Paham. Oke. Baik. Pembahasan telah Ibu berikan. Sekarang ada yang ingin bertanya? Baik. Untuk menutup akhir acara pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.